Mari bergerak bersama guru penggerak, melebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Selamat siang Ibu Gusnia. Selamat siang Pak Ridwan. Mohon izin mengganggu waktunya Ibu. Gak apa-apa Pak. Terkait mohon ingin belajar terkait dengan proses pengambilan keputusan Ibu. Ya. Belajar dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah. Izin Ibu ya. Mungkin Monggo, saya Pak. bertanya beberapa hal ya terkait dengan pengambilan keputusan. Ya, sebagai kepala sekolah Ibu, pengalaman Ibu di dalam menangani beberapa kasus yang ada di sekolah, ya, kira-kira bagaimana kita cara mengidentifikasi kasus-kasus yang sifatnya dilema etika dan rujukan moral gitu. Baik, Pak Ridwan, kalau menurut saya dilema etika itu adalah dua pilihan, di mana ada pilihan yang sama-sama benar seperti itu. Jadi sebagai contoh, misalkan siswa melakukan pelanggaran, gitu ya. Secara regulasi siswa akan mendapatkan sanksi, ya. Tergantung kepada pelanggaran yang dilakukan, apakah ringan, sedang, atau berat. Nah, contohnya misalnya kalau untuk pelanggaran berat kan harusnya siswa keluar. Tetapi kita tetap mempelajari latar belakang si anak, apakah memang kalau nanti keluar efeknya apa, apakah jadi putus sekolah atau tidak. Jadi ini sebenarnya kita harus memikirkan keberlanjutannya. Jadi kita harus bisa mempertimbangkan dari dua sisi yang sama-sama benar, itu mana yang harus kita utamakan, apakah peraturan, apakah mementingkan masa depan si siswa tersebut. Sedangkan untuk rujukan moral, menurut saya ini adalah dua sisi yang salah satunya benar, satu salah. Kalau sudah menyangkut yang salah, ya kita harus bisa menampik. Seperti kalau misalnya mutasi itu kan sudah secara regulasi tidak ada memberikan uang, walaupun sekolah kita mungkin butuh AC dan lain sebagainya, tetapi secara regulasi, secara kemanusiaan itu adalah hal yang salah, maka itu harus kita berani mengambil keputusan menolak seperti itu. Terkait dengan pengambilan keputusan ini Bu, di dalam pengambilan keputusan dilema etika tadi, kira-kira bagaimana Ibu bisa cara menjalankannya gitu di dalam menentukan atau memutuskan terkait dengan dilema etika tadi? Ya, baik. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan contohnya, apabila misalnya siswa kita melakukan pelanggaran, ya kalau secara tatib pelanggaran berat berarti siswa harus melanjutkan pembinaan mungkin di luar SMA Negeri 100 begitu. Tetapi kita bisa mengkaji dengan memanggil orang tua, kemudian kita tanyakan latar belakang, bagaimana faktor ekonominya. Kalau nanti dia keluar, apakah masih bisa melanjutkan ke sekolah swasta? Secara biaya kan kalau di swasta itu berat. Maka kalau menurut saya ini memang dilematis ya. Mungkin sebagian guru-guru berat ya, karena takutnya nanti ini akan menular ke teman-temannya yang lain seperti itu. Tetapi karena jangan sampai keputusan yang saya ambil itu sampai menghancurkan masa depannya, maka alangkah lebih bijaknya kalau anak tersebut kita lakukan pembinaan, orang tua kita panggil, tetapi saya juga akan memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu guru bahwa keputusan yang kita ambil ini adalah demi masa depan si anak, tetapi kita juga harus memberikan nasihat, memberikan motivasi baik kepada anak maupun orang tua untuk tidak melakukan hal yang salah lagi, sehingga tidak akan berimbas ke teman-temannya yang lain. Baik, terima kasih Bu. Tadi sudah sedikit dijelaskan tentang prosedur ya Bu ya di dalam penyelesaian dilema etika. Secara rinci mungkin bisa menggambarkan Bu prosedur apa yang Ibu lakukan di dalam pengambilan keputusan dilema etika itu. Ya, artinya setiap permasalahan itu kalau ada laporan kan kita harus mempelajari dulu detail permasalahannya sejauh apa, kemudian kita bertanya juga, konfirmasi kepada si anak misalnya sewaktu melakukan permasalahan, kemudian kita minta pendapat wali kelas, kemudian guru BK, penting kekesisuan, atau sampai ke konferensi kasus, yaitu dengan melibatkan tim
Jangan supaya kita bisa sama-sama mengkomunikasikan bagaimana langkah yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi melibatkan ini di beberapa tim. tahapan gitu ya. Dalam mengambil keputusan terkait dengan dilematika gitu, langkah-langkah apa yang menurut Ibu anggap paling efektif gitu Bu, yang sudah dilaksanakan oleh Ibu gitu, di dalam proses pengambilan keputusan? Langkah yang paling efektif saya pikir adalah komunikasi, karena dengan komunikasi kan kita bisa mendapatkan hal yang lebih jelas, apa yang sudah dilakukan, apa yang harus kita lakukan untuk menangani kalau ada permasalahan. Jadi kita tidak terburu-buru untuk mengambil kesimpulan sebelum kita memahami betul apa sih yang terjadi, permasalahan apa yang terjadi, dan apa akibat dari permasalahan ini apabila nanti keputusannya A atau keputusannya B. Jadi mungkin dengan pertimbangan-pertimbangan permasalahan apa, nanti penanganannya seperti apa, itu kita kaji lebih dahulu, maka keputusan yang akan kita ambil akan lebih tepat. Kuncinya di komunikasi ya Bu ya, Betul. jadi untuk mendapatkan informasi lebih. Baik, selama ini Ibu, kira-kira tantangan apa yang Bu hadapi di dalam mengambil keputusan yang dari sifatnya dilematika tadi? Tantangan yang kita hadapi ya ibaratnya seperti sisi mata uang ya Pak ya. Kita kan harus mempertimbangkan bagaimana keputusan yang kita ambil jangan sampai mengakibatkan ada permasalahan yang baru yang akan timbul. Jadi dalam hal menyelesaikan dilema etika itu kita berupaya untuk menyelesaikan permasalahan supaya jangan lagi menambah masalah, tetapi benar-benar bisa tuntas pada saat itu juga setelah kita mengambil keputusan. Jadi kuncinya tidak menimbulkan permasalahan yang baru lagi seperti itu. Terkait dengan ini Bu, biasanya kan di dalam kasus-kasus dilema etika ini kan kadang muncul, kadang spontan gitu ya, tidak disengaja gitu ya, tiba-tiba muncul saja di sekolah gitu. Biasanya yang Ibu lakukan di dalam proses penanganannya ini apakah diselesaikan saat itu juga atau mungkin ada prosedur khusus yang dilakukan oleh Ibu untuk mengambil keputusan itu? Baik, untuk penanganannya tergantung kepada permasalahannya. Artinya ada permasalahan yang bisa kita selesaikan pada saat itu juga kalau permasalahannya ringan. Tapi untuk kasus-kasus yang berat yang mungkin akan melibatkan nama baik sekolah, maka ada baiknya kita harus mengambil jeda dulu sembari kita mempelajari permasalahannya dulu, begitu. Jadi untuk permasalahan-permasalahan yang berat, karena supaya jangan sampai kita salah dalam melakukan tindakan, begitu. Jadi kita harus mengambil waktu untuk mempelajari lebih dalam permasalahan tersebut, kemudian solusi apa yang harus kita, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, kemudian bisa juga dengan kita melibatkan orang tua, melibatkan tim, otomatis kan waktunya akan lebih panjang. Jadi tergantung kepada permasalahan apa yang kita dapatkan seperti Jadi itu. kalau kasusnya membutuhkan waktu berarti ada prosedur khusus ya, Ada Bu, ya, yang prosedur tahapan-tahapan yang harus dilakukan kita oleh lakukan. terkait dengan kasus yang dilema etika tadi Ibu ya. Biasanya Ibu mengambil keputusan sendiri atau mungkin ada pihak lain gitu yang dilibatkan di dalam proses pengambilan keputusan itu? Baik, sama halnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada saatnya saya harus mengambil keputusan sendiri, tetapi ada beberapa permasalahan yang kemungkinan tidak hanya saya yang melibatkan. Apabila sudah permasalahan menyangkut sekolah, kita harus melibatkan yang tim, melibatkan orang tua, bahkan melibatkan komite, bahkan melibatkan sudin dan lain sebagainya. Jadi tergantung kepada dilema etika tadi, permasalahan apa yang kita hadapi. Oke, baik Ibu, kalau dari proses pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah ya di dalam mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya dilema etika gitu, ya kan? Pembelajaran apa yang didapat gitu dari Ibu sebagai kepala sekolah gitu? Ya, pembelajaran yang saya dapat dalam pengambilan keputusan ada regulasi, ada aturan, ada tata tertib, tetapi di atas itu ada rasa kemanusiaan yang lebih tinggi. Jadi kalau menurut saya
kebijakan ada, kebijakan sangat perlu. Kebijaksanaan seorang pimpinan itu, seorang kepala sekolah itu sangat diperlukan. Walaupun sudah ada tatib yang mengatur, yang memang harus kita patuhi, tetapi apabila dibutuhkan kebijakan dari kita yang bisa mengakomodir tetap berjalannya nanti tatib itu, maka menurut saya kebijaksanaan di atas segalanya seperti itu, karena memang kita harus mementingkan empati, rasa kemanusiaan, tetapi jangan sampai menimbulkan permasalahan yang baru. Kira-kira seperti itu, Bapak. Iya, Terima kasih. Terima kasih Bu Gusner banyak memberikan pengalaman ya buat saya sebagai calon guru penggerak yang sedang belajar terkait dengan bagaimana mengambil keputusan dalam kondisi yang dilema. Terima kasih Pak Ridwan, sukses buat Pak Ridwan. Mudah-mudahan lewat program guru penggerak, Pak Ridwan tidak hanya menggerakkan diri sendiri, tetapi bisa menggerakkan komunitas di sekolah kita. Seperti moto guru penggerak ya, bergerak dan menggerakkan. Jadi mudah-mudahan dengan Pak Ridwan sebagai guru penggerak atau calon guru penggerak di SMA Negeri 100, SMA Negeri 100 termotivasi Bapak Ibu gurunya untuk mengikuti program ini supaya kualitas pendidikan di negara kita khususnya di SMA Negeri 100 bisa berkembang lebih baik lagi. Semangat Pak Ridwan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Gusner menyita waktu Ibu dalam kesibukannya untuk diskusi. Ya sharing ya. Bapak-bapak, malah saya senang artinya kegiatan seperti ini saya dukung. Mudah-mudahan semakin banyak lagi guru SMA Negeri 100 yang tertarik untuk mengembangkan pengembangan diri lah ya dengan program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Gusner atas waktunya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Ridwan, sukses buat Pak Ridwan. Mudah-mudahan lewat program guru penggerak, Pak Ridwan tidak hanya menggerakkan diri sendiri, tetapi bisa menggerakkan komunitas di sekolah kita. Seperti moto guru penggerak ya, bergerak dan menggerakkan. Jadi mudah-mudahan dengan Pak Ridwan sebagai guru penggerak atau calon guru penggerak di SMA Negeri 100, SMA Negeri 100 termotivasi Bapak Ibu gurunya untuk mengikuti program ini supaya kualitas pendidikan di negara kita khususnya di SMA Negeri 100 bisa berkembang lebih baik lagi. Semangat Pak Ridwan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Gusner menyita waktu Ibu dalam kesibukannya untuk diskusi. Ya sharing ya. Bapak-bapak, malah saya senang artinya kegiatan seperti ini saya dukung. Mudah-mudahan semakin banyak lagi guru SMA Negeri 100 yang tertarik untuk mengembangkan pengembangan diri lah ya dengan program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Gusner atas waktunya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Ibu Mul. Waalaikumsalam Pak Ridwan. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya Ibu Mul. Tidak apa-apa. Ini terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk belajar dari kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan Ibu. Baik. Gimana kabar Ibu? Sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat seperti yang Bapak lihat. Alhamdulillah. Baik, nanti saya izin bertanya beberapa hal ya Bu ya. Nanti terkait dengan pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah di dalam mengambil keputusan khususnya kasus-kasus yang sifatnya dilema etika dan rujukan moral Ibu ya. Terkait dengan kasus-kasus yang sifatnya dilema etika dan rujukan moral, kira-kira bagaimana Bu cara mengidentifikasinya atau membedakannya dari dua kasus yang ada ini? Baik Pak Ridwan, selama saya menjadi kepala sekolah, tentu saja banyak kasus-kasus yang terjadi ya, baik dengan siswa, mungkin dengan masyarakat ya, orang tua. Tapi saya selalu mengidentifikasi kasus-kasus itu, mana nih kira-kira yang memang bisa terjadi dalam kasus ini dilema buat saya, karena memutuskannya kan bisa jadi itu kasusnya sama-sama benar gitu ya. Kemudian ada juga yang berupa ajakan-ajakan yang mungkin nantinya akan
menyimpang dari aturan yang ada, tentu saya harus bisa memilah, diidentifikasi dulu kira-kira ini kasusnya bagaimana. Kalau memang berat juga saya harus kategorikan kasus berat, kemudian kita carikan nanti permasalahannya, kemudian dicarikan cara solusinya, termasuk hal-hal yang mungkin kalau bujukan moral ya, ajak-ajakan yang mengarah ke arah yang negatif, tentu saja sebagai kepala sekolah tidak serta-merta, walaupun mungkin menggiurkan, kalau manusiawi ya menggiurkan ya, ada hal yang berupa bujukan yang menggiurkan, tetapi kalau itu nanti dia keluar dari role-nya, dari aturan yang ada, tentu saya juga harus bisa memilah. Itu sih sepertinya. Baik, terima kasih Ibu. Dalam pengambilan keputusan yang sifatnya dilema etika tadi ya Bu ya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusannya biasanya? Baik, dalam menjalankan pengambilan keputusan tentu saja seorang kepala sekolah juga tidak bisa serta-merta atau maunya sendiri ya, karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Di sekolah ada sebuah tim, namanya tim manajemen, ada juga di situ guru, ada juga wali kelas, kemudian terutama ada guru BK. Jadi tatkala ada kasus-kasus yang harus kita selesaikan, tentu saja dalam mengambil keputusannya saya harus melibatkan mereka. Terkait dengan prosedur Ibu, prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan di dalam menyelesaikan ya pengambilan keputusan dilema etika ini? Ya, baik. Pada saat ada sebuah kasus, tentu saja saya harus melakukan langkah-langkah ataupun penyelesaiannya secara bertahap. Dimulai dari guru kelas, kemudian kepada wali kelasnya. Setelah wali kelas mungkin tidak bisa selesai juga oleh wali kelas, akan dibawa dilanjutkan kepada guru BK, karena di kita ada guru BK yang juga menangani kasus anak-anak. Kemudian nanti dari guru BK, kalau guru BK juga tidak bisa selesai, akan naik kembali prosedurnya, langkahnya kepada Wakasis, wakil kesiswaan. Di wakil kesiswaan juga tidak selesai, barulah kepada keputusannya terakhir diserahkan kepada kepala sekolah. Selama menjadi kepala sekolah di dalam pengambilan keputusan dilema etika gitu Bu ya, kira pengalaman seperti apa Bu yang paling efektif di dalam pengambilan keputusan ini? Baik, untuk yang pengalaman paling efektif sih saat ada sebuah kasus, sebelum saya mengambil keputusan, kita mendengarkan dulu, mencari dulu informasi yang jelas dari kasus itu, sumber-sumbernya semuanya, dengan tadi melibatkan wali kelasnya, BPK-nya, kemudian ada di situ juga orang tua, tentunya orang tua siswanya, dan juga ada wakil kesiswaan. Kita kumpulkan dulu semuanya, apa permasalahannya, kemudian informasi sedetail-detailnya dari kasus itu, dan juga tetap berdasarkan aturan-aturan yang ada sebelum kita mengambil keputusan. Tantangan apa yang pernah Ibu alami di dalam pengambilan keputusan ini? Ada, pernah tantangan itu saat saya sudah berdiskusi dengan tim maupun tadi ya orang-orang yang terlibat, guru, wali kelas, BK dan orang tua. Ternyata keputusan yang saya ambil itu dan sudah kita tetapkan itu juga tidak serta-merta bisa diterima dengan baik oleh penerima keputusan, sehingga menjadi tantangan buat kita juga bahwa keputusan yang sudah kita musyawarahkan pun belum tentu menjadi keputusan yang terbaik. Masih ada sisi lain yang kurang dari keputusan itu. Di dalam kasus-kasus yang sifatnya dilema etika tadi Bu, biasanya Ibu dalam pengalaman Ibu ini pengambilan keputusannya apakah diselesaikan pada saat itu juga atau memang ada prosedur khusus Bu yang dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah? Oke. Tatkala ada sebuah kasus yang harus diambil keputusan ya, ada juga beberapa kasus yang bisa saat itu disampaikan oleh guru BK yang lapor kepada kepala sekolah dan pada saat itu juga bisa diselesaikan, ada. Tapi ada juga beberapa keputusan yang harus melalui prosedur, jadi tetap melalui tahapan. Dalam pengambilan keputusan dilema etika Ibu, ya, ada nggak seseorang atau mungkin faktor-faktor lain gitu yang
selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Ya, ada. Jadi tentu saja saya melibatkan seseorang, ya, terutama kalau di dalam kasus anak-anak sih guru BK ya yang paling utama, karena kan guru BK memang yang menangani dulu awal. Ya. Setelah dari BK tentu saja saya dapat laporan kan. Jadi sebelum saya memutuskan seperti apa yang dimau oleh guru BK dan juga orang tua, kita harus bicarakan lagi. Dan ada juga faktor-faktor, misalnya setelah guru BK itu melaporkan, akhirnya saya bisa mengambil keputusan karena ada contohnya untuk menetapkan anak yang tadinya tidak ABK menjadi ABK. Karena setelah hasil identifikasi dan hasil pemantauan guru BK, anak itu ternyata mengarah ke ABK, sehingga kan itu ada faktor lain yang mempermudah saya dalam menyelesaikan masalah, yaitu kita rujuk untuk mengikuti tes ke psikolog. Ibu, terkait dengan diskusi kita, Bu, dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah di dalam pembelajaran, apa yang kira-kira bisa Ibu ambil dari pengambilan keputusan yang sifatnya dilema etika ini? Ya, baik, tentu saja dari pembelajaran yang bisa saya ambil ya dari pengambilan keputusan dilema etika ini, bahwa seorang kepala sekolah pun sehebat apapun dia, dikatakan seprofesional apapun dia, tidak bisa mengambil keputusan secara sendiri, tapi harus tetap melibatkan orang lain yang terkait ya, tadi yang sudah saya sebutkan banyak. Juga apapun keputusan yang diambil tentu harus berdasarkan data-data yang lengkap, ada data pendukung, jadi tidak hanya karena kesuka atau tidak sukanya atau karena subjektivitasnya kepada seseorang itu atau kedekatan dengan orang itu, tetapi keputusan yang diambil memang berdasarkan data-data yang sebenarnya, yang otentik. Kemudian tentu saja sebelum mengambil keputusan harus melakukan komunikasi yang efektif kepada pihak-pihak yang terkait. Jadi tidak boleh hanya satu arah, tetapi harus semuanya dikomunikasikan dulu secara efektif. Itu sih kayaknya pembelajaran yang bisa saya ambil supaya ke depan juga putusan apapun yang ditetapkan oleh kepala sekolah membawa kebaikan untuk banyak pihak. Itu sih Pak Ridwan. Baik, terima kasih Bu Mul sudah memberikan banyak ilmu ya, pengalaman untuk nanti bahan belajar buat saya secara pribadi gitu ya, sebagai calon guru penggerak. Terima kasih Bu Mul atas waktunya. Sama-sama, sudah merepotkan. Mohon maaf kalau Mudah-mudahan ada yang kurang pas. selalu sehat gitu ya Bu ya. Ya amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, melebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak.